Sebelum film dimulai, ada sebuah kutipan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2113 yang mengatakan bahwa jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya, karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Di suatu sore menjelang maghrib tahun 1972, ada 3 bocil yang tengah bermain bersama. Mereka adalah Karta, Derajat, dan Wati. Karena lantunan adzan sudah terdengar, Wati pun mengajak kedua temannya untuk segera bergegas pulang. Karena konon katanya, pamali jika waktu maghrib masih berkeliaran di luar rumah, terlebih lagi anak kecil, takut digondol jurik. Tapi Karta dan Derajat dengan tegas membantah ajakan Wati. Mereka berdua gak percaya sama yang namanya tahayul. Wati pun gak peduli dan ia lebih memilih untuk pulang sendiri. Sementara Derajat dan Karta masih melanjutkan permainan. Lalu Derajat memukul terlalu keras kayu permainan mereka sehingga masuklah ke dalam hutan tepat di sebelah sebuah batu besar dengan pohon yang ditebang. Karta pun masuk ke sana untuk mencari kayu tersebut dan akhirnya ketemu juga. Lalu saudara-saudara, saat Karta hendak mengambilnya, tiba-tiba kayu itu jatuh ke sebuah lubang dekat batu tersebut. Sementara itu, Wati yang dalam perjalanan pulang mendengar sebuah ajakan goib untuk bermain di dalam hutan. Lalu tiba-tiba, setelah Wati diseret sesuatu, kini giliran Karta yang ditarik jari jemarinya dari lubang tersebut, yang berakhir pada hilangnya satu jari milik Karta. Baik Karta maupun Wati menjerit di waktu yang bersamaan. Derajat yang mendengarnya lebih memilih lari ke arah Wati karena teriakannya paling keras mirip toa tahu bulat. Dan film pun dimulai. Singkat cerita, 30 tahun kemudian atau tahun 2002. Di sebuah desa bernama Jati Jajar, ada 2 orang siswa yang masih duduk di bangku SLTP terlihat tergesa-gesa hendak pergi ke sekolah. Dia adalah Saman dan Adi. Saat lelarian, tiba-tiba Adi nubruk seseorang yang kelihatan kayak nggak keurus. Kita sebut saja Gokil, Gondrong Dekil. Entah dia siapa. Pahit. Oh, gedang kak. Dan benar saja, setibanya di sekolah, mereka langsung kena semprot oleh Bu Woro, sang guru killer. Terdengar dari ocehan Bu Woro kalau mereka berdua memang sering terlambat, bahkan kadang bolos sekolah. Alhasil, setelah jam belajar telah usai, mereka berdua dihukum oleh Bu Woro. Selain Adi dan Saman, ada juga satu siswi yang sangat disayang oleh Bu Woro. Namanya Ayu, tapi bukan Ayu Ting Ting. Tahu sendiri kan kalau anak pinter pasti jadi kesayangan para guru. Bahkan pas Ayu bilang pulpennya habis pun langsung dikasih sama Bu Woro. Ternyata Saman ini selalu nitip madu jualannya ke bapaknya Ayu yang merupakan seorang penjual toko kelontong. Namanya Pak Marto. Tapi seperti biasanya hari itu Saman lupa membawa madu jualannya itu ya karena dia kesiangan tadi. Pak Marto sedikit emosi. Dia pun mengancam mau dibilangin ke kakaknya Saman namanya Samiun biar dihajar. Dengar-dengar kakaknya Saman ini emang gak segan-segan buat kasih pelajaran ke adiknya kalau suka malas-malasan. Saman langsung merengek ke Pak Marto jangan bilangin kakaknya. Sementara itu Ayu terlihat keluar membawa sebuah bekal yang entah hendak ia bawa kemana. Sesaat kemudian ada mobil keliling yang mengumumkan bahwa besok malam ada pertunjukan wayang di desa sebelah, yaitu desa Jatipeni. Adi dan Saman sebenarnya terlihat sangat antusias ingin menonton pertunjukan tersebut. Mereka berdua pun kemudian pulang. Pas lewat hutan, Adi langsung inget batu besar di mana dulu katanya jarinya Karta hilang di situ. Belum juga dia selesai ngomong, tiba-tiba Saman hilang. Sosok menyeramkan terlihat berdiri di belakang Adi. Man? Saman! Namun ternyata Saman cuma jahil. Kembali ke Ayu, ternyata bekal yang dia bawa itu untuk Pak Leknya yang tinggal sendirian di hutan. Pak Leknya Ayu ini ternyata adalah Pak Karta yang dulu hilang jarinya. Dan yang ditabrak Adi pas berangkat sekolah itu ya si Karta. Saat Ayu mengetuk pintu untuk ngasih makanannya, Pak Karta dengan rasa takut membuka pintu rumahnya dan menyuruh ke Ayu untuk segera pergi sebelum matahari terbenam. Maghrib telah tiba, Adi dan kawan-kawan ngaji di masjid. Pembahasan kali itu mengenai waktu maghrib, di mana pada waktu itu katanya setan-setan sedang berkeliaran. Makanya kalian kalau keluar jangan pas maghrib-maghrib, nanti dikira setan. Lebih baik berdiam diri di rumah atau pergi ke masjid sebelum waktu maghrib tiba.
Sedangkan Saman gak ikut ngaji karena dia ngurusin neneknya yang lumpuh total. Walaupun terlihat badung, namun Saman ini sayang banget sama neneknya. Tak lama kemudian kakaknya Saman pulang, namanya Bang Samiun. Kalau dilihat-lihat, Bang Samiun ini memang temperamental, gampang emosi orangnya. Ditambah lagi, dia ngelihat botol-botol madu yang lupa dibawa Saman tadi pagi. Bang Samiun justru langsung mengulti Saman. Disuruh nganter madu aja ndak becus. Kamu itu udah tinggal terima enak. Si Mbok ndak usah ikut-ikut. Kamu pikir uang jajan kamu itu dari mana? Santai toh, Mas. Suwe. Setelahnya, Bang Samiun pergi dengan mengancam Saman. Awas aja aku pulang nih, botol-botol belum diantar. Tak antemin tenanan gue. Setelah Bang Samiun minggat, sosok mengerikan kembali hadir di belakang Saman. Keesokan harinya, lagi-lagi Saman dan Adi bangun kesiangan. Saman lebih memilih pergi ke sekolah dulu daripada antar madu jualannya. Pikir dia nanti bisa izinlah ke Buworo buat antar sebentar ke toko Pak Marto. Namun kenyataannya, pokoknya ora. Mereka berdua tetap telat sampai sekolah dan disuruh bersihin WC dari tokai-tokai anak SMP. Mereka nggak diizinin pergi sebelum semua beres. Ora iso. Kalau semua urusan sudah selesai, saya balik lagi ke sini buat bersihin WC, Bu. Ora iso. Alamak gagal nonton wayang iki, Man. Kudu mangkat. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Mereka berdua nekat pergi ke Jatipenny naik angkutan umum. Untung saja masih ada. Adzan maghrib pun seketika berkumandang. Saman bilang ke Adi sholatnya dijamak saja nanti di Masjid Jatipenny. Pas di perjalanan, mereka menggibah Buworo yang katanya perawan tua, nggak nikah-nikah sampai serabi jepitnya jamuran, makanya jadi galak kayak gitu. Sedangkan Buworo yang lagi digibah baru sampai rumah dinas guru desa Jatijajar. Tepat jam 6:30 malam, saat dia hendak sholat maghrib, tiba-tiba pintu rumahnya kebuka. Sekali masih oke lah, mungkin angin atau dia lupa tadi nutupnya. Pas mau wudhu, loh kok kebuka lagi? Bahkan ada yang ketok pintu. Pikiran Buworo makin gak karuan. Adi dan Saman yang masih saja menggibah Buworo kali ini keterlaluan. Saman bilang kalau saja Buworo mati, pasti mereka berdua merdeka. Gak ada lagi yang jadi momok menakutkan di sekolah. Gak pakai lama, mobil yang mereka tumpangi rewel. Sekilas, Saman juga ngelihat sosok mengerikan itu di pinggir jalan. Kembali lagi dengan Buworo. Walaupun pintu rumah sudah dikunci, namun tetap saja terbuka sendiri. Lalu, sosok itu kini hadir di sana. Buworo yang hendak melarikan diri justru terjatuh di depan rumah. Dan ya, dia dihabisi oleh si Jurik. Pas Kang supir lagi ngutak-atik si angkutan, Pak Mantri lewat hendak ke desa Jatijajar. Kata Pak Mantri, Buworo meninggal. Saman yang mendengarnya seketika diam tak bersuara, memikirkan ucapannya tadi. Dan memang benar, ramai orang yang tengah membawa jasad Buworo. Adi dan Saman diusir, ngapain bocil ikut-ikutan? Adi bilang, jangan-jangan Buworo is dead gara-gara ucapan Saman tadi. Tapi jelas, Saman membantahnya, ya emang udah ajalnya. Keesokan harinya, seluruh warga ikut serta mengajikan Buworo. Saman masih saja kepikiran soal ucapannya. Berulang kali dia melirik-lirik manja ke jasad Buworo. Lalu tiba-tiba, orang-orang pada mikir, ini bocah kenapa dah? Saman sepertinya memang sangat amat overthinking atas kejadian tersebut. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Sebagai bestie yang baik, Adi pun menjenguk Saman karena sejak Buworo is dead, dia nggak pernah kelihatan lagi. Meski Adi ini udah so asing ngobrol, Saman masih saja galau. Adi juga ngasih tahu kalau bakal ada guru baru pengganti Buworo. Karena Saman mukanya masih kayak pantat ayam gak enak dilihat sama sekali, Adi pun pamit pulang saja. Malam pun tiba, setelah nyuci piring, Saman masuk ke dalam. Neneknya dari tadi udah haho panik ngelihat ke arah jendela. Saman pun tanya nenek ngelihat apa. Setan nek. Si nenek mengedipkan mata 2 kali yang berarti iya. Waduh. Lalu mata si nenek mengarahkan ke arah kolong kasur. Perlahan Saman membungkuk ngelihat bawah kasur.
tapi nggak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba hantu Bu Woro menampakkan diri. Neneknya Saman heran, baru kali ini ada hantu syar'i yang masih menutup aurat. Masya Allah. Saman pun langsung lari ke WC buat cuci muka. Namun justru dari gentong air tersebut malah nongol sosok mengerikan itu yang langsung merasuki si Saman. Beralih ke Ayu, malam itu bapaknya ngajakin dia buat nemuin guru baru pengganti Bu Woro, namanya Bu Ningsih. Mereka pun berkenalan singkat. Ini siapa, Pak? Salah satu murid di kelas Ibu nanti. Saya Bu Ningsih. Karta ngeliatin mereka dari jauh. Pas paginya, kegiatan belajar mengajar telah dimulai. Lagi-lagi Adi datang terlambat, namun kali ini dia sendirian. Entah kenapa Saman tidak berangkat ke sekolah. Namun layaknya guru idaman para siswa, Bu Ningsih nggak marah sedikit pun sama Adi. Justru dia malah baik banget langsung menyuruh Adi masuk mengikuti pelajaran. Ayu pun sedikit gak suka sama Bu Ningsih karena beda banget sama Bu Woro. Biasa, soalnya Ayu ini tipe anak pintar yang suka caper di kelas. Di desa, Bang Samiun mendatangi toko Pak Marto mau minta uang penjualan madu kemarin. Langsung disemprot lah sama Pak Marto. Madu apa? Lah wong adikmu wae gak pernah nganter madu ke sini. Mendengar jawaban Pak Marto, tingkat emosi Bang Samiun naik jadi 99,9999%. Setibanya di rumah, dia langsung menghajar Saman. Namun naas, ternyata Saman masih dalam pengaruh jin itu. Kata Saman, dia pengen Bang Samiun modar. Tak lama setelahnya, jin itu menampakkan diri di hadapan Bang Samiun dan segera merasukinya. Jangan, ampun. Tolong! Ampun, tolong! Dengan gercep, Saman mengambil sebilah pisau dan menghabisinya. Betapa tremornya si nenek melihat kejadian itu. Udah stroke, tambah kena mental pula. Setelahnya dengan baju yang lusuh akan darah, Saman pergi dengan masih membawa pisaunya. Dia pergi ke kandang ayam milik Pak Lurah. Waduh, mau ngapain ya guys? Sementara itu, Karta yang masih jadi sosok misterius terlihat memasang sebuah jimat di rumahnya Saman. Pas hari mulai terang, Pak Marto dan Ayu yang hendak buka warung malah ngeliat Saman di depan rumah dengan gelagat aneh. Ditegurlah sama Pak Marto, namun Saman hanya terdiam balik badan. Lalu Saman ngasih botol-botol madu itu yang ternyata isinya darah. Dia pun langsung lari entah kemana. Ternyata darah tersebut adalah darah ayam milik Pak Lurah. Pak Lurah kaget bukan main ketika ngelihat ayam-ayam ternaknya yang mati tergantung. Sementara itu, Ayu pun kini mulai merasakan keanehan. Di sekolah, dari kejauhan dia kayak ngelihat Bu Woro. Namun hilang seketika pas temen si Ayu ini menegurnya. Lalu bel masuk kelas telah berbunyi. Bu Ningsih lagi-lagi nyuruh mereka buat ngerjain LKS kemarin. Pas ditinggal Bu Ningsih, tiba-tiba pulpen Ayu jatuh. Pas mau diambil, loh kok semakin jauh? Ayu mulai ngerasa gak enak. Benar saja, sosok hantu mengerikan namun syar'i ala Bu Woro datang menghampiri Ayu. Pas Ayu pulang sekolah, di rumah ternyata Pak Lurah dan Hansip tengah membicarakan soal Saman dan botol berisi darah tadi. Pak Lurah pun cocok logi mengenai darah tersebut dan ayam-ayamnya yang mati. Jangan-jangan pelakunya si Saman. Langsung mereka menggerebek rumah Saman. Pas sampai di sana, Pak Marto salvok ke sebuah jimat yang dipasang oleh Karta. Sedangkan Pak Lurah dan Hansip langsung huek-huek ketika ngelihat jasad Bang Samiun yang sudah dikerubungi lalat. Ayu ternyata ngajakin adik ke sana juga. Gak ada yang tahu siapa pelakunya, hanya si nenek yang menjadi saksi bisu. Adi pun langsung bergegas pergi nyariin Saman mau kasih tahu hal tersebut. Ayu yang ngerti kemana perginya Adi langsung ngajakin Pak Hansip buat nyusul. Dan benar, Adi pergi ke sungai tempat biasa mereka mencari ikan. Dan Saman memang ada di situ dengan gelagat yang masih aneh. Berulang kali Adi memanggilnya. Lalu tiba-tiba Saman seketika tak sadarkan diri. Pas sadar, dia nggak ngomong apa-apa ke orang-orang, cuman bergumam seperti menembangkan sebuah lagu. Bu Ningsih pun juga sudah mencobanya, tapi tetap sama saja Saman seperti itu. Bahkan pas maghrib tiba pun Saman masih saja seperti itu. Dia masih ditahan di gudang milik Pak Lurah. Tapi pas tepat adzan maghrib, Saman sadar dan dia ngelihat hantu Bang Samiun. Hantu Bu Woro juga menampakkan diri bilang ke Saman untuk pergi.
Pergi!